Salam, selamat malam bagi umat-umat Tuhan, Jemaat yang dikasihi Tuhan, Jemaat Keramat Pulo, yang saat ini bersama-sama untuk beribadah dalam kebaktian Rabu malam. Saat ini, sebelum kita memulai perbaktian Rabu malam, marilah kita membuka hati dan pikiran kita, mengundang Roh Kudus dalam doa. Untuk memulai perbaktian Rabu malam ini, marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi lagu Sion edisi lama 144, Bawalah yang Hilang. Pada saat ini kita akan mendengarkan doa buka yang dibawakan oleh Bapak Richard Sormi. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas pertengahan minggu yang Tuhan telah berikan kepada kami. Pada saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan dapat mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pelihara kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat malam buat kita semua. Kita puji Tuhan karena pada malam hari ini, di malam permintaan doa, Tuhan masih memberikan kepada kita umur yang panjang. Namun kita kembali berdoa supaya dengan pertolongan Tuhan kita boleh memahami rencana Tuhan dalam hidup kita sepanjang hari ini. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapan Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran pada malam hari ini yang menjadi renungan buat kita adalah peristiwa yang terakhir di mana bagi Yesus mengajar di dalam bait suci. Banyak sekali orang yang berhimpun di Yerusalem oleh karena tertarik kepadanya,
Dan pada waktu orang berkerumun di dalam bait suci, memperhatikan pertarungan yang sedang berlangsung, dengan penuh kerinduan, mereka menangkap setiap perkataan yang keluar dari bibir juru selamat. Jadi di satu sisi orang banyak itu sedang tertegun dengan antusias mendengarkan Yesus, sementara ada satu kelompok yang kecil yang terus kerjanya adalah untuk mencari kesalahan dan saatnya supaya Yesus ditangkap. Saudara yang kasih, yang menjadi ayat inti dalam pelajaran kita malam hari ini dalam Matius pasal 23, mungkin ada yang mengetahui bahwa ini adalah satu pekabaran, pelajaran yang terakhir yang diucapkan oleh Yesus di dalam bait suci kepada orang-orang yang hadir pada saat itu, khususnya para ahli-ahli Taurat dan imam-imam. Apa yang disampaikan di dalam Matius pasal 23 ini? Judulnya dalam Alkitab disebut Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat ayat yang kedua, dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, ini saudara perlu diperhatikan, jangan kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah tidak menghalangi orang datang kepada ahli Taurat dan orang Farisi untuk mendengarkan firman yang mereka sampaikan. Tetapi yang Tuhan ingatkan, yang Allah ingatkan adalah apa dikatakan? Jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu itu para imam mengenakan jubah yang mewah, para penghulu dengan jubah dan lencana yang menandai kedudukan mereka yang tinggi, ahli Taurat dan surat gulungan pada tangan mereka yang dalamnya sering mereka kutip bunyi kitab suci. Orang-orang ini sedang mengelilingi juru selamat yang mereka anggap adalah merupakan orang yang patut untuk hukum dan dibinasakan. Dengan tertariknya orang-orang banyak kepada ajaran Yesus, mereka justru menjadi bingung oleh karena apa? Selama ini imam-imam dan para rabi dengan segala kecerdasan mereka, secara lahiriah mereka mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang disampaikan Yesus. Dalam segala urusan keagamaan, mereka mentaati kekuasaan mereka sepenuhnya. Namun, mereka heran, mereka bingung kenapa justru Yesus yang menyampaikan kebenaran sebagai juru selamat ini justru mereka benci dan mereka berusaha untuk tidak mempercayainya. Saudara-saudaraku, orang banyak menjadi semakin bertanya-tanya. Karena mereka memandang para imam ini dan tua-tua itu muka mereka masa muram melihat Yesus. Sementara mereka waktu mendengarkan setiap kata yang disampaikan Yesus pada saat itu justru memberikan semangat yang baru. Dan mereka rasa ini adalah sesuatu kebenaran yang jelas dan sangat sederhana. Saudaraku yang kasih, dengan kecemasan yang penuh, kerinduan mereka memperhatikan gerakan orang-orang yang nasihatnya selalu mereka ikuti selama ini. Saudaraku yang kasih, apa dikatakan di dalam Kerinduan Segala Zaman, halaman 239 alinea kedua? Oleh penghormatan para imam ini, ahli-ahli Taurat ini terhadap tradisi serta iman mereka yang buta dalam suatu keimamatan yang bejat, orang banyak sudah diperhamba. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan,
mungkin sejarah juga bisa kembali berulang. Ada banyak sekarang ini orang yang berada di dalam kedudukan yang hormat sebagai pemimpin-pemimpin agama, sebagai orang-orang yang ditinggikan di dalam gereja, memiliki kehidupan seperti orang-orang Farisi, seperti orang-orang ahli-ahli Taurat dan para imam yang hanya tahu untuk membenarkan diri, tetapi saudaraku, sesungguhnya mereka memperalat orang banyak dan membuat orang banyak dikatakan tadi apa? Diperhamba. Saudaraku, ini pelajaran penting. Dikatakan di sini bahwa semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar, jubah yang panjang, duduk di tempat terhormat dalam perjamuan, di depan pada rumah ibadat, dan mereka suka menerima penghormatan di pasar, suka dipanggil rabi. Dan bila mana orang-orang diundang ke suatu pesta, para tamu didudukkan menurut jabatan, dan mereka ini senang sekali diberi tempat yang paling terhormat untuk menerima perhatian utama atau keistimewaan. Dan inilah yang dilakukan orang-orang Farisi, saudara. Itulah sebabnya Yesus berkata, mereka mengikat beban-beban berat, meletakkan di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Matius 23 ayat yang keempat. Orang-orang Farisi ini memerintahkan banyak sekali peraturan dengan mengalaskannya di atas tradisi, sehingga orang terbatas di dalam melakukan sesuatu memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja yang benar tidak berdiri di atas tradisi. Gereja yang benar berdiri di atas firman Tuhan. Gereja yang benar berdiri di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, firman Tuhan kepada Musa, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ini tentang hukum-hukum Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 8. Kata-kata ini mengandung satu pemahaman. Bila mana firman Allah direnungkan, dipraktekkan, harusnya segenap hidup manusia itu akan memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih, Yesus menegur kecongkakan yang ditunjukkan dalam mengingini gelar sebagai rabi ataupun pemimpin. Kenapa? Yesus mengatakan bahwa gelar seperti itu bukanlah milik manusia, tetapi milik Kristus. Inilah yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 23 ayat 8-10. Kamu jangan disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Jangan kamu menyebut siapapun bapa di bumi, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jangan pula disebut kamu pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Saudaraku yang kasih, ini membuat orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para rabi semakin jengkel kepada Yesus. Karena itu yang mereka senang. Oh, di gereja senang kalau dibilang, oh ini bapak ketua, oh ini bapak bendahara, ini adalah anggota majelis, ini tua-tua jemaat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di balik daripada tugas itu, sebenarnya ada tanggung jawab, ada beban yang harus kita miliki. Itu bukan gelar, saudara. Ini yang sudah menjadi satu hal yang perlu diperbaiki dalam pemahaman kita di dalam kerohanian ini. Jabatan keimamatan
pekerjaan di dalam kerohanian itu bukanlah jabatan yang menjadi untuk dihormati secara dunia. Sehingga orang berebut menjadi ketua, berebut menjadi anggota majelis, berebut menjadi pimpinan di organisasi. Bukan itu sebenarnya, saudara. Inilah kata-kata Kristus. Berkali-kali dia ajarkan tentang kebesaran sejati yang diukur dengan nilai akhlak. Apa itu, saudara? Dikatakan begini, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, dan kamu, hai orang-orang munafik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita rinci sedikit supaya lebih tegas, lebih jelas apa saja yang dicela oleh Tuhan dari kehidupan orang Farisi, kehidupan ahli-ahli Taurat dan para imam, para rabi ini. Mari kita masuk ke dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-13 sampai 31. Apa kata firman Tuhan? Yang pertama, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Kenapa? Kamu menutup pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berapa banyak manusia di dunia ini mati tanpa pengharapan oleh karena kebodohan rohani, karena bergantung kepada pemimpin, bergantung kepada pelayan yang mengaku sebagai orang-orang rohani tetapi tidak mengajarkan kebenaran ini, tidak menghidupkannya, saudaraku. Dengan memutarbalikkan kitab suci, imam-imam ahli Taurat membutakan pikiran orang yang sebenarnya telah menerima satu pengetahuan tentang kerajaan Kristus. Bayangkan pada saat itu orang banyak sedang tertegun mendengarkan Yesus, tetapi di satu sisi ada kelompok orang Farisi, ahli Taurat, para imam, rabi. Mereka justru mengalihkan perhatian orang banyak ini dari Kristus. Wow, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mereka sendiri tidak masuk ke dalam kerajaan itu, dan mereka halangi orang untuk masuk ke dalam kerajaan itu. Mereka tidak terima Yesus dan mereka halangi orang untuk menerima Yesus. Itu artinya. Bukankah sekarang ini seperti itu, saudaraku? Ada banyak orang yang mau menerima kebenaran ini, tapi berapa banyak kita yang telah mengaku umat Tuhan, percaya Alkitab ini, justru menahan mereka untuk tidak menerimanya. Kenapa? Karena sikap kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Apa yang mereka lakukan? Mereka menelan rumah-rumah janda, mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Setelah menguasai uang mereka, orang yang merencanakan dengan liciknya itu menggunakan untuk kepentingannya sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada gunanya doa panjang-panjang bagi Tuhan. Bukan Tuhan itu tuli, bukan Tuhan itu tidak mendengar dan tidak tahu apa yang kita butuhkan. Biasakan kita berdoa to the point, saudara. Tuhan tahu apa yang di hati kita. Biarkan roh yang menyempurnakan doa saudara dan saya. Kenapa? Bagi orang-orang Farisi, mereka perpanjang doa-doa mereka dengan berbagai kalimat-kalimat yang dibuat mungkin seperti puisi dan prosa di sana. Untuk apa? Hanya untuk mendapatkan apa? Keuntungan. Dikatakan celaka kamu hai orang-orang Farisi, ahli Taurat dan orang munafik. Kenapa? Kamu mengarungi lautan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Hati-hati, saudaraku. Ini jangan sampai kita bawa orang dari
kegelapan kepada terang Tuhan. Tetapi setelah sampai di gereja ini, kita ajari mereka lebih jahat, saudaraku. Apa itu? Kadang-kadang karena kita mungkin ada ketidaksukaan kita kepada pelayan, kepada pemimpin, kepada gereja, ya, sebagai manusia. Lalu kita tuntun orang yang baru kenal kebenaran ini, akhirnya jauh lebih jahat. Dia hilang setelah masuk dalam gereja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, celaka kamu hai pemimpin yang buta, kata Yesus, karena kamu bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Ya. Kenapa? Dikatakan di sini, mana lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Jangan biasakan, ya, bersumpah, saudaraku. Mau demi apapun, katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Ya. Bagi Tuhan, semua Dia tahu apa yang ada di pikiran kita. Itu sebabnya Yesus katakan kepada orang-orang, ya, Farisi dan ahli Taurat, celaka kamu, ya, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa itu? Keadilan dan belas kasihan serta kesetiaan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini yang saya lihat ada yang perlu kita lihat adalah, di satu sisi kita mungkin setia bayar perpuluhan, tetapi di sisi lain kita tidak berbelas kasihan, tidak adil, tidak setia. Ya, bukan hanya bayar perpuluhan yang penting, saudaraku. Kita perlu pelayanan. Kita perlu, ya, mempraktekkan kasih. Kita perlu memberikan persembahan kita. Ya. Saudara, ada banyak orang membayar persepuluhan tapi tidak pernah memberikan persembahan. Kita berada di titik, ya, yang mengerikan. Kenapa? Ternyata kita tidak memiliki kasih. Karena kasih kita diukur dengan apa pengorbanan kita. Persepuluhan adalah milik Tuhan. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Itu urusan saya dengan Tuhan. Tapi persembahan adalah merupakan satu ujian bagi kita tentang kasih kesetiaan kita kepada Tuhan. Matius 23 ayat 25-26. Celaka kamu ahli Taurat, orang Farisi, kamu orang munafik. Kenapa? Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luar, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hiduplah di luar dan di dalam sama. Jangan munafik. Kadang-kadang kita ini di luar kita berbicara seperti orang hebat, tapi di dalam diri kita, kita adalah orang yang memungkiri akan diri kita sendiri. Belajar untuk jujur kepada diri dan jujur kepada Tuhan, jujur kepada orang lain. Kenapa, saudara-saudaraku yang kasih? Karena disinilah kita dituntut. Ya. Jangan kita seperti kuburan yang dilabur putih, sebelah luarnya bersih, tapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang, pelbagai jenis kotoran. Boleh jadi kita di mata orang dilihat kita baik, tapi di luar penglihatan mereka kita adalah orang yang paling jahat, saudara-saudara. Makanya di dalam ayat 28 dikatakan sini, demikian jugalah kamu di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara-saudaraku, seringkali gereja kita, saudara-saudara kita ini, karena kita tidak makan yang sirih, ya, kita tidak makan udang, tapi sering kita dicandain. Oh, tidak makan udang tapi makan uang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini perlu kita jaga, ya, agar dengan demikian hidup kita ini tidak berbeda dengan apa yang dilihat dengan yang dikatakan. Celaka kamu hai ahli Taurat, dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh karena apa? Kamu membangun makam nabi-nabi, memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentu kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri
bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Kenapa? Mereka bangun makam, mereka buat dengan tugu-tugu yang baik tentang nabi-nabi, tetapi nabi sendiri yang ada di mata mereka, di depan mata, Yesus itu, mereka mau bunuh, saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa pelajaran pada malam hari ini buat kita? Jangan munafik. Jangan, saudara. Biarlah apa yang keluar dari mulut ini, keluar dari bibir ini, dan yang kita imani, saudaraku, melalui firman Tuhan ini, kita hidupkan. Sehingga orang melihat dari buahnya mereka mengenal kita. Ada banyak orang sekarang sedang di persimpangan jalan, sedang menunggu yang menuntun orang kepada terang Tuhan. Tetapi oleh karena kita munafik, kita hanya membenarkan diri, kita merasa kita hebat, kita merasa kita keturunan orang-orang benar, tapi hidup kita tidak. Saudara-saudaraku, bertobat kita mulai hari ini. Saya percaya, kalau saja sekarang gereja Masih Advent hari ke-7 menghidupkan apa yang mereka percaya dengan Alkitab dengan sungguh-sungguh, para pendeta, para pelayan, anggota jemaat bersatu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan ini, saudara-saudaraku, akan banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Saya tutup pelajaran pada malam hari ini. Kisah pasal 8 ayat 22-23. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini. Berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Bukankah kepahitan kalau kita tidak memiliki keadilan? Bukankah kepahitan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, kalau tidak kita setia? Bukankah kepahitan kalau kita tidak ada berbelas kasihan? Saudara-saudara, mulai hari ini, mari kita buat lembaran yang baru dalam hidup kita. Kita mulai dari diri kita, dengan orang yang paling dekat di rumah kita, dengan orang yang dekat di dalam gereja kita. Kita melayani, mengasihi, hindarkan semua kemunafikan, kejahatan, sehingga waktu Yesus datang kali yang kedua, kita semua adalah menjadi pewaris kerajaan surga. Tuhan kiranya memberkati kita. Malam ini adalah malam permintaan doa. Oleh sebab itu, pada saat kita dalam doa, saya mengundang supaya kita boleh menyampaikan segala keluhan kita, ucapan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan. Mari kita semuanya tunduk kepala bagi yang bisa bertelut untuk berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Allah yang penuh kemurahan, Pencipta kami dan penebus, saat ini kami mau datang kepadamu, semua anak-anakmu yang mengikuti ibadah ini memuji Engkau. Bapa, sesungguhnya kami menyadari Engkau kudus, tapi kami manusia berdosa. Kami tidak layak sesungguhnya menerima kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu. Tetapi saat ini ya Bapa, karena kami tahu Engkau Allah yang sangat mengasihi kami dan siap untuk mengampuni, Tuhan dengarkan permohonan kami, pengakuan kami. Engkau adalah Allah yang sangat mengerti dan berbelas kasihan. Itu sebabnya pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu.
memohon berkat dan anugerah. Memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Setiap rumah tangga, orang tua, anak-anak, mantu, cucu, cicit mereka. Tuhan, kiranya kebahagiaan mereka yang datang dari Tuhan akan membawa namamu dipermuliakan dalam rumah tangga masing-masing. Kami berdoa untuk semua usaha tangan, pekerjaan anak-anak Tuhan. Tuhan berkati berlipat ganda agar mereka berkecukupan secara jasmani, demikian juga secara rohani. Bagi mereka yang sedang sakit, ulurkan tangan-Mu yang penuh kesembuhan. Bagi mereka yang sedang berada di dalam penderitaan oleh karena mungkin masalah-masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, dan masalah-masalah lainnya, Tuhan datang untuk menolong mereka, karena Engkaulah batu pertolongan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk segala pelayanan yang kami lakukan di jemaat Tuhan. Berkati program-program yang kami lakukan untuk membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, menuntun orang lain yang dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan. Biarlah kami boleh bersuka cita oleh karena banyak jiwa yang akan berdiri dalam kemuliaan pada waktu Yesus datang kali yang kedua. Berdoa bagi negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin pemerintahan mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Demikian juga di organisasi kami. Agar dengan demikian ya Tuhan, kami semua dipersatukan dalam semangat untuk melayani dan membawa berkat bagi semua orang. Bapa, mungkin masih ada yang merindukan sesuatu kepadamu di saat kami berdoa ini. Tuhan kiranya sendangkan telinga-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karena Engkau sudah memberikan apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Bahkan Engkau akan menjawab doa-doa kami, menyempurnakannya dengan segala sesuatu. Terima kasih oleh karena ibadah pada malam hari ini kami boleh nikmati bersama-sama. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memimpin kami, memelihara kami dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Umat-umat Tuhan yang diberkati Tuhan, bila mana saat ini kita telah merasakan firman yang begitu luar biasa, dan untuk menutup kebaktian kita pada malam hari ini, marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi lagu Sion edisi lama 149, Aku Tak Ingin Harta.
Pada saat ini, marilah kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa yang dibawakan oleh hamba-Mu. Bila mana firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini, biarlah menguatkan kerohanian kami, khususnya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah juga Tuhan, umat-umat Tuhan, Jemaat Kramat Pulo dimanapun saat ini berada, biarlah berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan mereka ketika mereka mendengarkan firman ini dengan baik. Kami pun berdoa Tuhan, biarlah Engkau memakai kami menjadi alat Tuhan untuk pelayanan di waktu-waktu yang indah menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebaktian Rabu malam yang bisa kita saksikan di malam hari ini. Bila mana umat-umat Tuhan ingin memberikan persembahan, boleh dikirimkan seperti alamat di bawah ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita.